Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan eh, mind map ya presentase hasil dari ekos kemarin, itu yang betul SOP atau standar operasional prosedur. SOP yang biasa kita tahu itu adalah standar operasional prosedur yang harus yang sering ada di suatu perusahaan ya. Cuman sebelumnya kita balik lagi ya, untuk SOP itu apa sih yang kita tahu? Sekarang kita SOP itu harus bilangnya SOP ya, perusahaan itu harus setiap ada pelakukan pekerjaan itu harus melakukan dengan SOP. SOP itu adalah standar profesional prosedur atau mungkin lebih ke eh, tata cara kerjaan yang dilakukan itu sesuai atau sudah benar apa belum, baik itu cara, kapan, dan di mana dilakukannya. SOP itu sendiri juga ya berisi tentang tata cara, yaitu siapa yang mengerjakan, apa yang dikerjakan, di mana dikerjakannya, bagaimana mengerjakan, dan kapan pekerjaannya. Singkat, untuk dari ekos ini, terutama untuk materinya SOP ini, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Salah satunya ada 3 tahapan eh, melakukan SOP. Salah satunya itu tentang mengidentifikasi tugas tanggung jawab dan wewenang. Jadi sebelum membuat SOP ini di satu perusahaan, yang jelas ini pasti akan berbeda ya. Setiap perusahaan punya SOP sendiri, jadi SOP ini tidak bisa ditiru. Jadi karena SOP ini punya standarnya masing-masing setiap perusahaan. Jadi nggak bakal ada yang sama setiap perusahaan A dan B. Biasanya itu lihat dari kondisi suatu perusahaan maupun dari kondisi sistem proses setiap perusahaan itu sendiri. Jadi biasanya untuk SOP pun itu akan berbeda-berbeda melihat dari kondisi. Meskipun kita akan melakukan SOP, misalnya kita ada SOP dari perusahaan, kita terapin ke perusahaan kita. Itu belum tentu juga bisa bisa sesuai ya. Jadi SOP itu emang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan itu sendiri sebetulnya. Contohnya tadi kita harus melakukan identifikasi tugas dan tanggung jawab. Jadi identifikasi tugas dan tanggung jawab itu kita harus menurunkan apa sih suatu proses. Contoh kita ada proses packaging. Proses packaging itu identifikasinya seperti apa? Terus ada proses lagi eh, mixer, ada proses penerimaan bahan baku. Tugasnya siapa yang melakukan tugasnya? Tanggung jawabnya siapa? Nah, itu harus kita identifikasi dulu tugas dan tanggung jawabnya sebelum kita membuat SOP. Selanjutnya di situ yang kedua itu membuat alur pekerjaan. Ya, salah satunya membuat alur pekerjaan itu kita harus jelas ya alurnya suatu proses itu harus jelas mulai dari awal sampai akhir itu harus jelas. Ya, mengacu pada yang tadi yang pertama identifikasi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi untuk melakukan SOP itu alurnya itu pun nanti dijabarkan. Misalnya cara kita melipat dus. Melipat dus itu seperti apa? Kan kalau untuk dus misalnya contoh ada dus ada apa? Lubang ya ataupun untuk mengunci ya lipatan-lipatan itu ada alurnya. Harus bagaimana dulu tahapannya supaya biar terbentuk dus itu sebagaimana mestinya gitu. Itu harus jelas dari awal sampai akhir. Terus bagaimana SOP penerimaan bahan baku? Yang pertama mungkin kita cek dulu surat jalannya, lengkap apa enggak, ada fakturnya, surat jalannya, siapa pengirimannya, dari toko mana kita harus tahu dulu. Kedua, ada melakukan proses pengecekan kualitas dulu, produknya itu sesuai apa enggak, dan seterusnya. Itu untuk alur pekerjaannya. Yang ketiga baru simulasi alur pekerjaan. Jadi setelah ada dibuatkan SOP, identifikasinya, tanggung jawab, menang, serta dibuatkan alurnya yang secara jelas, tahapannya harus pakai form ini,
siapa yang menerima, bagian siapa, departemen apa, terus PSC-nya siapa. Nah, itu akan dilakukan simulasi. Simulasi itu kita terapkan untuk apa yang kita udah dibuatkan alurnya itu udah sesuai dan jelas gitu. Sehingga menghasilkan suatu hasil produk yang kualitasnya jelas atau lulus uji. Nah, untuk simulasi ini harus benar-benar diterapkan. Jadi itu ada 3 langkah ya untuk menerapkan SOP di suatu perusahaan ataupun eh, departemen masing-masing. Nah, 3 tahap yang paling mudah. Yang pertama saya balik lagi ya, deskripsi, mendeskripsikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Dua, itu membuat alur kerjaan yang jelas. Ketiga, melakukan simulasi kerjaan, alur pekerjaan. Terus pun untuk SOP ini kita harus ada istilah seperti ini kalau di SOP itu. Lakukan apa yang ditulis, tulis apa yang dilakukan. Sangat simpel ya. Jadi untuk SOP itu sendiri seperti itu. Lakukan apa yang ditulis, tulis apa yang dilakukan. Oke, untuk eh, persentase SOP di Ekos ini saya cukupkan. Terima kasih. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.